Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi pembelajaran yang berjudul Aplikasi Sistem Informasi Manajemen pada Perusahaan. Namun, sebelum lanjut ke materi, perkenalkan anggota kelompok 8 meliputi Mawar Adektia NIM 2019-008367, saya Irfan Septian Nugraha NIM 2019-008391, dan Desa Putri Santi NIM 2019-008394. Kemudian langsung saja masuk ke materi pembelajaran, dan untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Desa Putri. Halo, saya Desa Putri Santi, NIM 2019-008394. Saya dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang ERP. Apa yang dimaksud dengan ERP? ERP atau Enterprise Resources Planning adalah sebuah aplikasi manajemen bisnis yang memudahkan pengelolaan bisnis secara terintegrasi. Dewasa ini perusahaan memperhitungkan ERP sebagai bagian penting dari suatu organisasi. ERP mengintegrasikan berbagai sistem informasi di dalam perusahaan. Apa alasannya menggunakan ERP? Yang pertama, perencanaan dan manajemen yang terkontrol. Sistem ERP akan menyajikan beragam data dari unit bisnis yang berbeda-beda secara sistematis, real-time, dan mudah dalam aksesnya. Hal ini akan memudahkan perusahaan dalam melakukan pemantauan dan pengendalian atas proses bisnis Anda. Yang kedua, akurasi data yang lebih baik atau costing. Menentukan akurasi nilai default dari skema dasar yang digunakan dalam hampir keseluruhan proses transaksi, khususnya transaksi keuangan dan material. Yang ketiga, peningkatan efisiensi dan produktivitas. Keuntungan yang dapat dirasakan secara langsung adalah pengurangan kos yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis. Sistem ERP dapat memperkirakan aspek yang tidak menguntungkan. Dalam hal ini, sistem ERP memiliki alat-alat pendukung pengambilan keputusan yang baik seperti alat perencanaan dan alat simulasi yang dapat membantu manajemen untuk lebih tepat memanfaatkan sumber dayanya, seperti material, sumber daya manusia, dan mesin atau peralatan kerja. Yang keempat, ekosistem perusahaan yang terintegrasi. Sistem ERP terdiri dari berbagai modul dan submodul yang dapat mewakili komponen bisnis. Kesulitan mengakses data bukanlah hal yang kita inginkan. Software ERP dengan cold system membantu Anda otomatis proses bisnis, mengatur aktivitas harian di setiap bagian. Tanpa sistem ERP, Anda akan menjadi sangat sulit untuk dapat menjalankan alur kerja secara efektif dan kolaborasi antara bagiannya dengan baik. Selanjutnya, manfaat potensial ERP. Manfaat internal: 1. Integrasi satu sumber data, 2. Definisi data umum, 3. Sistem waktu nyata, dan 4. Peningkatan produktivitas. Selanjutnya, manfaat eksternal: 1. Meningkatkan layanan pelanggan dan pemenuhan pesanan, 2. Meningkatkan komunikasi dengan pemasok dan pelanggan, 3. Meningkatkan posisi kompetitif, dan 4. Meningkatkan penjualan dan keuntungan. Selanjutnya, fase utama ERP. Yang pertama, inisiasi. Inisiasi yaitu memulai suatu kegiatan. Yang kedua, perencanaan, yaitu terdapat kegiatan dalam menjelaskan tujuan organisasi, membuat strategi, dan juga mengembangkan rencana kerja organisasi. Yang ketiga, analisis dan desain proses, ialah suatu kegiatan dengan melibatkan tenaga manusia, bahan, serta peralatan untuk menghasilkan produk yang berguna baik barang atau jasa. Yang keempat, realisasi, yaitu semua tindakan atau proses untuk mewujudkan apa yang sudah direncanakan. Yang kelima, transisi, yaitu peralihan dari keadaan, tempat, tindakan, dan sebagainya pada yang lain. 6. Operasi, yaitu bagaimana semua sistem dan rencana dapat beroperasi dengan baik. Selanjutnya, tantangan utama ERP. Tantangan utama ERP itu yang pertama, keterbatasan kemampuan teknis ERP.
seperti sistem ERP memiliki kelemahan dalam beradaptasi dengan perusahaan atau pengguna. Salah satu alasannya karena terbatasnya kostum pada ERP. User tidak bisa mengubah atau mengkostum modul-modul di dalamnya sesuka hati. Yang kedua, inkonsistensi dengan proses bisnis yang ada. Yang ketiga, biaya atau implementasi. Dan yang keempat, dampak pada struktur organisasi. Sekian yang dapat saya jelaskan, akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mawara Devia, NIM 2019-008367. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang komponen ERP. Komponen ERP itu ada 3. Yang pertama itu keuangan. Keuangan adalah modul untuk pembukuan dan memastikan tagihan dibayar dengan tepat waktu. Jadi tuh contohnya kayak jurnal umum, piutang, dan akun hutang. Nah, yang kedua itu SDM. SDM itu merupakan perangkat lunak untuk menangani tugas-tugas yang berhubungan dengan personel untuk manajer perusahaan dan karyawan individu. Contohnya itu kayak administrasi SDM, penggajian, dan HR swalayan. Yang ketiga itu manufaktur dan logistik, merupakan sekelompok aplikasi untuk perencanaan produksi, menerima pesanan, dan mengirimkan produk ke pelanggan. Contohnya itu yang pertama rencana produksi, yang kedua itu manajemen material, yang ketiga memesan entry dan pemrosesan, yang keempat itu manajemen. Nah, selanjutnya itu sistem manajemen pasokan. Apa sih yang dimaksud dengan rantai pasokan atau supply chain? Itu adalah jaringan organisasi dan proses bisnis untuk mendapatkan bahan mentah, mengubah barang jadi, dan mendistribusikan kepada pelanggan. Jadi, manajemen rantai pasokan itu merupakan proses yang terintegrasi dari keseluruhan kegiatan pergerakan produk atau jasa dari pemasok kepada pelanggan yang meliputi informasi, dana, serta sumber daya lainnya yang saling terkait. Nah, selanjutnya itu proses manajemen rantai pasokan. Prosesnya itu ada 5. Yang pertama itu pelanggan melakukan pesanan. Pelanggan merupakan mata rantai yang pertama. Jadi proses pengelolaan rantai pasok baru bisa dilakukan apabila pesanan dari pelanggan itu masuk ke perusahaan. Nah, yang kedua itu perencanaan. Dari pesanan pelanggan yang masuk ke perusahaan dan mendapatkan informasi penting seperti tanggal penerimaan produk serta jumlah pesanan. Dari situ dibuatlah sebuah perencanaan produksi barang yang dipesan oleh konsumen. Perencanaan yang dilakukan meliputi bahan-bahan yang dibutuhkan dalam produksi serta penjadwalannya. Nah, yang ketiga itu pembelian. Setelah rencana sudah jadi dan matang, Departemen Purchasing melakukan pesanan bahan baku dan bahan pendukung yang sudah direncanakan sebelumnya. Nah, mereka harus menetapkan jadwal penerimaan barang serta jumlah yang dibutuhkan. Nah, yang keempat itu inventory. Inventory itu bahan baku dan bahan pendukung yang diterima oleh perusahaan harus melalui proses uji kualitas dan ketetapan terlebih dahulu. Nah, setelah itu barang baru masuk ke dalam gudang. Nah, yang kelima itu produksi. Produksi itu bahan mentah yang sudah jadi dan kemudian dikeluarkan dari gudang dan dimulailah proses produksi pesanan pelanggan. Selanjutnya, manfaat manajemen rantai pasokan. Manfaatnya itu ada 4. Yang pertama itu mendapatkan kepuasan pelanggan. Kepuasan konsumen itu bisa didapatkan jika mereka merasa puas dengan pelayanan perusahaan tersebut. Jika pelanggan puas, maka mereka menjadi konsumen yang setia dalam memakai produk tersebut dalam jangka waktu yang lama. Nah, yang kedua itu meningkatkan laba. Makin banyak konsumen yang setia,
makin bertambah juga laba perusahaan karena produk yang ditawarkan itu terjual dengan habis. Nah, yang ketiga itu menurunkan biaya. Manfaat ini untuk pengintegrasian aliran produk dari perusahaan kepada pelanggan akhir. Nah, yang keempat itu pemanfaatan aset tinggi. Aset utamanya itu tenaga kerja. Makin terlatih dan terampil dari segi pengetahuan dan keterampilan, tenaga kerja makin mahir memberdayakan penggunaan teknologi tinggi. Nah, selanjutnya itu manajemen hubungan pelanggan. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen hubungan pelanggan? Nah, manajemen hubungan pelanggan adalah filosofi bisnis yang didasarkan pada pelanggan individu dan produk serta layanan pelanggan yang didukung oleh jalur komunikasi terbuka dan umpan balik dari perusahaan yang berpartisipasi yang saling menguntungkan baik organisasi pembelian dan penjualan. Baik, saya Irfan Septianugraha akan melanjutkan materi dari Mbak Mawar. Ada 3 fase manajemen hubungan pelanggan. Yang pertama itu mendapatkan hubungan baru. Nah, salah satu cara mendapatkan pelanggan baru itu dengan mempromosikan produk dan layanan perusahaan. Hal ini bisa dicapai dengan memberikan kemudahan akses informasi kepada calon pelanggan. Selain itu, adanya inovasi dan layanan perusahaan yang menarik juga dapat memberikan peranan penting dalam proses mendapatkan pelanggan baru. Kemudian yang kedua, meningkatkan hubungan yang ada. Nah, salah satu cara meningkatkan hubungan pelanggan itu dengan cara mendorong keunggulan dalam cross-selling dan upselling. Jadi cross-selling itu ya seperti menjual produk dan jasa tertentu dengan menawarkan produk-produk lain yang berbeda jenis. Sedangkan kalau upselling itu strategi penjualan dengan menawarkan produk atau jasa dengan manfaat yang lebih besar. Nah, dari kedua cara tersebut dapat memperdalam dan meningkatkan hubungan pelanggan yang ada. Kemudian yang ketiga, mempertahankan hubungan pelanggan. Nah, salah satu cara yang efektif untuk mempertahankan hubungan pelanggan ini adalah perusahaan harus berani berfokus pada kemampuan beradaptasi layanan, seperti bukan apa yang diinginkan pasar, tetapi apa yang diinginkan dari pelanggan. Slide selanjutnya, apa tantangan yang dihadapi aplikasi perusahaan? Jadi, tantangan dalam implementasi pengembangan sistem informasi manajemen perusahaan itu adalah orang-orang yang terlibat dalam pengembangan sistem informasi, yaitu meliputi departemen operasional sebagai end user, kemudian IT sebagai pengembang dan tentu saja sebagai supportnya, kemudian manajemen sebagai leader yang membuat definisi goals atau tujuan yang telah dicapai. Nah, jika sistem yang akan diimplementasikan adalah sistem informasi yang terintegrasi, maka tantangannya akan sangat besar karena meliputi keseluruhan organisasi yang bisa saja melibatkan pihak eksternal perusahaan. Seperti pihak eksternal itu seperti ya kreditor, investor, dan masyarakat. Kemudian apa tantangan yang dihadapi dalam implementasi? Nah, tantangannya itu yang pertama, pengguna tidak mengetahui kemampuan teknologi yang dapat digunakan untuk membantu proses bisnis yang dikerjakannya setiap hari. Kemudian tantangan yang kedua belah pihak ini tidak memahami asumsi dan ketergantungan yang ada dalam sistem dan proses bisnis. Misalnya, sehingga pada tahap implementasi, jika ada bagian dari proses bisnis yang belum di-cover oleh sistem dan kemudian dibuatkan fungsi baru yang ternyata menimbulkan masalah, dan penyelesaian masalah menimbulkan masalah baru, maka ini akan membuat suatu aplikasi tidak dapat diandalkan. Kemudian tantangan yang ketiga itu implementasi sistem terintegrasi, di mana
pengguna tidak dapat menjadikan implementasi sebagai prioritas pertama, sehingga pengguna yang sudah disibukkan dengan kegiatan operasional akan berpura-pura menyetujui, menjalankan, dan mengikutinya, tetapi pada kenyataannya itu semuanya tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Slide selanjutnya itu apa alasan mengapa sistem informasi menjadi tantangan manajemen perusahaan. Nah, alasannya itu sistem informasi menjadi tantangan manajemen perusahaan adalah karena keamanan sistem informasi itu memerlukan sumber organisasi dan manajemen seperti berbagai macam teknologi, menyusun kerangka yang baik untuk keamanan, dan kontrol meminta keahlian dalam mengimbangi resiko, reward, dan kapabilitas operasional perusahaan. Slide selanjutnya, apa saja bentuk-bentuk tantangan yang dihadapi oleh perusahaan? Tantangan yang pertama itu tantangan investasi sistem informasi. Tantangan investasi sistem informasi yang paling besar yang dihadapi manajemen masa kini adalah jaminan bahwa perusahaan mereka benar-benar mendapatkan good return atau nilai yang kembali dari biaya yang mereka keluarkan untuk sistem informasi. Kemudian tantangan yang kedua itu tantangan strategi bisnis. Tantangan strategi bisnis ini contohnya ya kayak banyak organisasi tidak menyadari nilai bisnis yang penting dari sistem mereka karena mereka kurang atau gagal untuk menggunakan aset teknologi mereka untuk bekerja, dan kemudian kekuatan dari komputer seperti hardware dan software tumbuh lebih cepat dari kemampuan organisasi untuk mengaplikasikan dan menggunakan teknologi. Kemudian tantangan yang ketiga itu tantangan globalisasi. Tantangan globalisasi ini seperti pertumbuhan yang cepat dalam perdagangan internasional dan timbulnya ekonomi global itu memerlukan sistem informasi yang mendukung produksi dan menjual produk di berbagai negara yang berbeda. Kemudian tantangan yang keempat, tantangan infrastruktur teknologi informasi. Nah, seperti banyak perusahaan yang dibebani dengan program teknologi informasi yang mahal serta sistem informasi yang kompleks, sehingga hal tersebut menjadi hambatan atau tantangan bagi strategi dan pelaksanaan bisnis lainnya. Kemudian yang kelima, tantangan tanggung jawab dan pengawasan. Meski sistem informasi memberikan keuntungan dan efisiensi yang besar, mereka juga menciptakan masalah atau tantangan sosial dan etis baru seperti ancaman individual privasi dan hak kepemilikan intelektual. Kemudian masalah kesehatan yang berhubungan dengan komputer, kejahatan komputer, dan eliminasi pekerjaan. Sekian penjelasan materi pembelajaran dari kelompok kami. Semoga video pembelajaran ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman, dan kami minta maaf apabila ada kekurangan di dalam penyampaian materi tadi. Sekian dari kelompok 8, salam dan bahagia.